Amen. Apa kabar? Baik dalam kesejukan? Haleluya. Oke, musim sejuk lah, musim hujan, bukan musim salju ah. Oke, nama berita. Nama berita barang hari Merdang Gayam. Wah. Oke, kemudian mayuh bala datai. Oke, jadi ada satu permintaan saya pada pagi ini. Oke, bisi Siti tak pinta aku. Oleh kita yang menuah ke tempat duduk di depan tu. Oke, awak ke semak ngaku lah. Oke, supaya bila saya menyampaikan firman Tuhan, oke, kita boleh bermesra lah. Oke, sini ada lagi ruang kosong, boleh yang di belakang. Maju satu dua row kah? Masih sejuk juga. Haleluya. Amen. Oke. Berita orang sebelah kiri kanan kamu, selamat pagi. Oke. Beri senyuman yang paling manis untuk mereka. Amin. Haleluya. Oke, jadi pada pagi ini kita akan meneruskan khotbahan kita melalui siri ini rumah kita. Ini dia. Inilah rumah kita. Oke. Kita akan melihat yang pertama kita sudah mendengar daripada saudara kita Charles yang menyampaikan siri yang pertama daripada inilah rumah kita, yaitu tentang kerinduan kepada rumah Tuhan. Jadi minggu ini kita akan pergi kepada poin yang kedua, bahagian yang kedua, yaitu kita akan melihat kepada keindahan rumah Tuhan. Amen. Haleluya. Kamu lihat rumah Tuhan indah? Tidak meyakinkan. Haleluya. Adakah rumah Tuhan yang Anda inginkan itu indah? Amen. Haleluya. Oke, jadi kita akan melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang keindahan rumah Tuhan. Amen. Haleluya. Kita melihat kepada rujukan dia tetap sama daripada buku Mazmur yang ke-84. Oke. Kalau dulu dia sampai kepada ayat yang keempat, yang ini ditambah kepada ayat 11 dan 12. Oke. Jadi Mazmur yang ke-84, ayat yang pertama sehingga yang keempat, kemudian 11 hingga 12. Kalau dalam Alkitab dia lebih kepada 13 lah. Semua sudah jumpa? Sudah ketemukah? Mari kita semua berdiri, kita mau menghormati firman Tuhan dan kita membaca firman Tuhan ini dengan serentak. Daripada Mazmur yang bab yang ke-84, ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-11 dan juga 12 ataupun hingga yang ke-13. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi kediaman-Mu Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah-Mu, rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Haleluya Yesus.
Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Bapa kami surga Tuhan, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Mohon agar Engkau Tuhan berbicara dalam kehidupan kami melalui firman Engkau ini Tuhan. Engkau Tuhan Yesus Tuhan bukakan hati kami, bukan roh kami Yesus Tuhan, buka pemikiran kami. Untuk kami mengerti mendalam Yesus Tuhan apa yang Engkau inginkan. Untuk kami bangunkan karakter-karakter yang kami ingin bangunkan, pemahaman-pemahaman, dan juga pengertian-pengertian yang Engkau ingin nyatakan Yesus Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga mengaku bahwa Engkau adalah Allah kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus semua orang katakan, amin. Oke, silakan duduk. Haleluya. Ada satu soalan di sini. Di manakah tempat yang paling indah yang pernah Anda kunjungi? Itu soalan yang jawaban yang kalau masa ini memang tepatlah. Oke, tetapi soalan saya bukan hanya di dalam gereja, tapi mana-mana saja. Yang pernah Anda kunjungi? Oh, New Zealand. Oh, saya dalam mimpi lah. Juga semasa tengok tuh Lord of the Ring adalah pergi New Zealand. Tapi di layar perak. Oke. Siapa lagi mau beritahu? Yang bila mana Anda pergi ke sana, Anda sangat kagum, teruja. Disneyland, Osaka. Saya tahu. Apa? Batang air. Wah, tengok empangan ke seluas mata memandang. Oke. Jadi saya pun pernah pergi sana. Oke. Singkawang. Wah, ini tanah airku. Oke, di mana hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri ya. Tetap baik lagi negeri sendiri ya. Amin. Haleluya. Ulu Kapit. Saya Pasar Kapit pernah pergi, Ulu Kapit di tengah-tengah itu, balik, Sungai Sud, kilat, okay. Sapit, wah itu kamu rasa di awang-awangan, okay, itu dia ada di belakang sana, okay. Haleluya. Jadi itulah yang bila kita pergi ke sesuatu tempat yang sangat indah, yang sangat cantik, kita akan rasa sangat teruja. Sesuatu yang di iban madah ngasuh hati kita gagit. Sangat-sangat kita rasa tenang, kita rasa ada sukacita, kita rasa bahagia. Jadi bila kita melihat kepada rumah Tuhan, kita mau melihat apa itu keindahan di dalam rumah Tuhan. Di dalam Mazmur yang ke-84 ini, dia menyatakan bagaimana kita melihat Tuhan itu dengan firman-Nya. Amen. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu, lihat Tuhan melalui firman-Nya. Jadi yang pertama adalah keindahan rumah Tuhan itu sebab Tuhan kita Maha Kuasa. Amen. Tuhan kita Maha Kuasa. Dalam ayat yang pertama, boleh poin yang pertama? Dia katakan di sana, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Kalau bahasa Inggris dia Almighty ya. Dan terjemahan yang sangat tepat adalah Maha Kuasa. Dan kenapa dia katakan Tuhan semesta alam? Sebab Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Amen. Allah yang ada di dalam rumah Tuhan, yang ada di dalam hati Anda, yang ada di dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Anda mengaku atau tidak mengaku, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan semesta alam. Kamu tahu apa itu semesta alam?
Itu terjemahan dari bahasa Malaysia kepada bahasa Inggris. Semesta alam adalah universe. Oke. Jadi semesta alam yang dinyatakan di sini adalah tak ada perkara lain sebesar dia. Oke. Kamu pergi ke planet lain di semesta alam dia juga. Oke. Kamu berada di planet bumi, itu adalah semesta alam Tuhan juga. Oke, jadi Tuhan kita adalah Allah semesta alam. Berita orang sebelah kiri kanan kamu, Tuhan semesta alam. Bila mana kita mengatakan Allah itu ataupun Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, kenapa dia sangat-sangat baik? Sebab kita lihat pada yang seterusnya next. Sebab dia berkuasa. Oke, Tuhan kita berkuasa atas segala perkara. Amen. Tuhan kita Allah semesta alam. Oke. Dan dia berkuasa di atas segala perkara di dalam semesta ini. Oke. Buat semua dunia itu Tuhan Maha berkuasa. Mungkin kita tidak merasakan ataupun Anda belum melihat ataupun Anda tidak mengalami sendiri kuasa Tuhan itu. Saya ingin mendorong kita supaya kamu letakkan iman kamu. First step, langkah pertama, Anda akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Amen. Okay. Untuk yang pernah mengalami Tuhan itu sendiri, saya mau kita untuk angkatkan iman kita kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Okay. Sebab Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang lebih daripada ilah lain. Lebih daripada Allah-Allah lain. Okay. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Okay. Itulah keistimewaan bila mana dan keindahan bila mana kita berada di dalam rumah Tuhan. Okay. Dan rumah Tuhan tidak semestinya sesuatu berbentuk bangunan. Boleh saya tahu apakah itu rumah Tuhan? Siapa boleh jawab saya di sini? Nyak kebuahku ngasuh kita semak ngaku kukap jaku kita. Mari kita berbicara lah, oke? Supaya saya dapat mengetahui, oke? Sebenarnya kita dalam kumpulan yang sederhana, oke? Jadi apa itu rumah Tuhan? Boleh seseorang beritahu kepada saya? Di mana Tuhan berada, hadirat Tuhan, di mana orang beriman apa? Berkumpul. Oke. Jadi rumah Tuhan secara fisikalnya boleh dilihat melalui bangunan. Tapi rumah Tuhan melalui firman Tuhan, asas dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah rumah Tuhan. Bila mana mereka berkumpul dan percaya kepada Tuhan, berdoa bersama, mereka membentuk satu gereja. Jadi secara fisikalnya kita berada di dalam rumah Tuhan. Secara rohaninya ia adalah di dalam hati Anda dan saya. Amen. Oke, keindahan rumah Tuhan itu ada di dalam diri Anda. Jika Anda percaya kepada Tuhan, dan Anda mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, dia ada di dalam kehidupan Anda. Oke? Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam kehidupan Anda. Kunci dia adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Wah. Oke? Maksudnya Anda sudah membuka kehidupan Anda kepada pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Amen. Okay. Dan mengalukan kehadiran dia dalam kehidupan kita. Karena bila kita mengatakan Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, maksudnya tak ada perkara lain lebih berkuasa daripada Tuhan kita. Okay. Mungkin kita di sini pikir, bagaimana dengan pemahaman saya banyak membaca dari dulu
Saya banyak mendengar dari dulu tentang ini, tentang itu. Mungkin kita juga bermula dari kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Banyak perkara yang kita baca, banyak perkara yang kita dengar, banyak perkara yang mungkin kita simpan juga, azimat ke apakah. Oke. Satu perkara yang saya ingin dorong kita di sini adalah bila kita sudah percaya kepada Tuhan, Allah yang kita sembah ini lebih daripada segalanya. Jadi kalau Anda masih meragui, kalau kita masih meraguinya, saya rindu untuk kamu renungkan Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan buat keputusan mana satu yang kamu pilih. Dan saya mau mendorong kamu pilihlah Allah yang Maha Kuasa. Amen. Haleluya. Oke, boleh kita lihat kepada firman Tuhan, apa yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Ada dua firman Tuhan yang saya rindu untuk kita renungkan di sini. Yang pertama, kita melihat kepada Daniel yang keempat, ayat 34 hingga 35. Dia katakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar mengadah ke langit dan akal budiku kembali kepadaku. Ini setelah dia menghujat Tuhan. Dia mengaku dan Raja Nebukadnezar mengaku bahwa akal budinya kembali kepada dia. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Amen. Itulah Allah yang kita sembah, dan itulah keindahan Tuhan kita. Itulah keindahan Tuhan di dalam rumahnya, di dalam hati Anda. Allah itu kekal, maha kuasa. Minta saja apa saja yang kamu mau. Asalkan hati kita benar dengan Tuhan, tak ada motif lain. Amen. Itu kunci dia. Kalau mau berdoa untuk melihat kuasa Tuhan, pastikan hati kita suci, murni, baru kita melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Amen. Yang kedua, rujukan yang kedua, kita lihat di sini. Dalam Kisah Rasul yang keempat ini, ayat 12, dia katakan, tak ada di bawah kolong langit ini, selain daripada Tuhan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Maksudnya semua perkara itu hanya Tuhan yang berkuasa. Beritahu orang kepada kiri kanan kamu, Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Amen. Haleluya. Jadi yang pertama apa? Allah itu maha kuasa. Amen. Jadi kita akan melihat kepada yang kedua. Yang kedua itu adalah Tuhan adalah Allah yang hidup. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amen. Kita lihat dalam ayat yang ketiga di sini ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Amen. Pemana Tuhan, barumah Tuhan yang keduanya, Tuhan kedesembah kita, Tuhan ti hidup. Amen. Ukai Tuhan ti mati, ukai Tuhan ti ndak nemu, ndak ninga, ta Tuhan kedesembah kita ya Tuhan ti hidup. Haleluya. Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat hidup. Walaupun dia dari dulu, sekarang, dan dia akan selama-lamanya hidup. Itu janji Tuhan. Next. Allah yang hidup, dia memiliki segalanya. Tadi kita membincangkan tentang kuasa. Kuasa Tuhan itu kuasa yang relevan dari dulu sampai sekarang. Dan kekuasaannya, authority dia, ada di dalam tangan dia. Sumber segala sesuatu. Allah yang hidup. Bila saya sebut tentang sumber segala sesuatu, sebab Tuhan kita hidup, dia tahu keperluan Anda dan saya. Amen. Dia hidup bersama dengan Anda dan saya.
di mana-mana saja. Dan dia tahu apa sumber yang Anda perlukan. Sebab dia adalah sumber segala sesuatu. Amen. Percaya kepada itu. Oke. Dan bila kita menyebut tentang Allah yang hidup, dia juga Allah yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Oke. Tuhan kita itu kayak Tuhan tik ari kayu. Ukai Tuhan dari batu. Oke. Ukai Tuhan dari akar kayu. Ukai Tuhan dari apa-apa. Tan Tuhan kita yang Tuhan ti hidup. Amen. Tajapan kita maca jaku Tuhan. Babuku Yohanes ianya Yamada ianya jaku Tuhan. Yohanes menyatakan dia adalah firman Tuhan. Dan firman itu hidup. Amen. Haleluya. Dan dia kekal untuk selama-lamanya. Oke. Jadi itulah keindahan Allah kita. Yang kedua, Allah itu hidup. Tuhan yang kita sembah itu hidup. Amen. Oke. Jadi kita lihat kepada rujukan firman Tuhan. Oke. Daniel yang ke-6, ayat yang ke-26 hingga 27. Dia katakan di sini, bersamaku ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang yang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel, Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Amen. Oke. Jadi Raja Nebukadnezar di sini mengaku Allah yang disembah oleh Daniel dan kawan-kawan dia adalah Allah yang hidup. Amen. Daniel ini pun sama juga Allah yang hidup yang dia sembah. Amen. Oke, pastor kita. Oke, dan dia juga sangat istimewa untuk kita kan? Sebab hari ini dia menyambut hari lahir dia. Wah. 19 tahun? 15 tahun? Wah deh, jealous saya. Haleluya, amen. Kayak itu iklan sekejap. Tapi iklan itu serius, sebab selepas kita nanti selesai, jangan lupa ucap happy birthday untuk dia. Haleluya, jabat tangan dia. Oke, happy birthday pastor. Oke, jadi kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Oke, jadi Allah kita adalah Allah yang hidup. Amen. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu, Allah kita adalah Allah yang hidup. Amen. Haleluya. Kalau Allah kita Allah yang maha kuasa, Allah kita adalah Allah yang hidup. Yang ketiga ini, kita juga harus menyatakan kepada satu sama lain bahwa Allah kita adalah Raja dan Allah kita. Oke, Tuhan yang kita sembah itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Allah kita. Amen. Haleluya. Oke, jadi kita boleh lihat dalam yang ketiga juga, ayat yang ketiga dia katakan, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Oke, keindahan rumah Tuhan yang ketiga ini, dia adalah Raja kita, dia adalah Allah kita. Amen. Tuhannya me Raja kita, Tuhannya me Allah Ta'ala kita. Amen. Oke, nada ilah lain, nada orang bukai, nada raja bukai. Tuhan yang meraja kita. Bila kita mengatakan dia seorang raja, bila kamu melihat seorang raja, kita ada sultan. Bila dia duduk di atas takhta, semua kekuasaan ada di dalam dia. Dia berkaitan dengan poin yang pertama. Tetapi ini menunjukkan kekuasaan dia. Dia memegang sesuatu yang sangat mutlak. Oke? Ultimate orang katakan. Oke, sesuatu yang sangat mutlak, itulah Raja kita. Oke, bila Yesus duduk di atas takhta,
Biar Allah kita duduk di atas takhta kemuliaannya, dia adalah lambang kekuasaan. Oke, jadi raja yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah raja di atas segala raja. Burung munyi, anak irau kita. Samping agak Allah Ta'ala. Bisi kita ketawa. Utainya nyadi hari mit subah arif ngidup aku nemu. Tapi siti tergiga aku ngai perkaranya. Lalu kuna nemu nih bagi burung kemana nih bagi burung kejai. Personally ya, ukai kuka meremehkan perkara tu. Personally ya ko remit subah aku ndak nemu nih bagi kemana nih bagi kejai. Jadi hatiku dekat ngiga utai ti paling lebih penting harinya. Jadi aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia lebih harinya. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Lebih hari burung segala burung. Ularkah, apakah? Oke. Jadi iman kita harus kita letakkan di dalam Tuhan. Jangan biarkan apa yang lain. Saya tidak meremehkan apa yang sudah dulu. Tetapi saya ingin kita lihat kepada perkara yang lebih besar lagi di dalam Tuhan. Okay. Apa yang lebih besar, apa yang dijanjikan oleh Allah kita itu lebih besar daripada apa yang dinyatakan oleh petua-petua ataupun nasihat-nasihat, okay, yang dulu-dulu, okay. Sebab dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Kalau kita meletakkan iman kita di dalam dia boleh melakukan, boleh melindungi kita di mana saja kita berada. Amen. Haleluya. Oke. Jadi Allah kita adalah raja dan Allah kita adalah Tuhan kita itu adalah Allah kita sendiri. Oke. Kita lihat kepada next. Oke. Raja dan Allah. Dia memiliki kuasa mutlak. Oke. Oke, dan dia menyatakan bahwa kemuliaannya melebihi semua yang lain. Mulia Tuhannya lebih hari semua tai. Okay. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala ilah lain. Dan kepercayaan ini, iman ini haruslah sesuatu yang 100%. Baru kamu berapa melihat perkara ini terjadi. Okay. Kalau dia ada keraguan, cari dulu kerajaan Tuhan itu, cari dulu wajah Tuhan itu. Amen. Oke, rujukan firman Tuhan. Oke, kita lihat. Oke, dalam Mazmur yang ke-35 ayat 23 dia katakan, terjagalah dan bangunlah, membelaku, membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Oke. Bahwa pemazmur ini sangat-sangat percaya kepada Allah dia, sangat-sangat percaya kepada Tuhan dia. Dia adalah Allah yang membela hak dia, membela perkara dia. Okay? Dan dia hanya berharap kepada Tuhannya. Bolehkah kita percaya kepada Tuhan kita dengan 100%? Amen. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu, saya mau percaya. Haleluya. Okay. Next. Nah, yang keempat ini sangat sesuai dengan cuaca kita saat ini ya. Oke. Kita perlukan matahari kan. Kalau sejuk kita perlukan matahari. Oke. Yang keempat ini adalah Tuhan adalah matahari dan pelindung. Oke. Saya pun terpikir-pikir. Mungkin Anda juga terpikir, kenapa Tuhan itu dinyatakan tentang matahari? Boleh seseorang beritahu kepada saya, apa itu matahari yang dinyatakan oleh firman Tuhan di sini? Terang, tenaga, sumber, kuasa, kebaikan. Wah, semuanya betul lah. Oke. Saya beri satu ilustrasi lah di sini, oke. Bila Anda dalam kesejukan dan seseorang memberikan Anda komforter, apa yang Anda rasa?
panas. Oke. Jadi ilustrasi ini adalah menyatakan bahwa Tuhan kita adalah matahari yang memberikan keselesaan. Seperti kita menggunakan komputer dalam keadaan yang sejuk, sangat selesa. Kamu beli komputer yang lembut, oke, dan mungkin boleh terdengkur terus, oke, sangat enak rasanya, oke. Nah, oke, jadi nyamaya saya, oke, buat kita yang ngena komputer, oke, jadi itu yang dia nyatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa bila dia menyatakan dia adalah matahari, dia memberikan keselesaan kepada semua orang, dan dia juga adalah sumber segala sesuatu. Matahari diperlukan untuk memberi sumber untuk sesuatu untuk bertumbuh. Amin. Haleluya. Next. Dia katakan matahari yang menyinari memberikan kehidupan. Bila matahari itu menyinari, dia memberikan kehidupan. Serta kehadirannya menyenangkan. Seperti Anda menggunakan komputer, ataupun bila Anda sejuk, Anda menggunakan windbreaker kah, Anda rasa selesa dan kalau mesra itu dalam bahasa Inggris dia kata apa? Warm. Kan? Bukan panas, warm. Mesra itu adalah itu yang dinyatakan di sana. Allah kita adalah Allah yang menyenangkan. Anda mau pergi kepada tempat yang som-som. Tempat yang orang lain tidak menghiraukan Anda, ataupun Anda mau pergi ke tempat yang rasanya sangat selesa. Bila orang sana kamu rasa mesra dengan orang di sana, mana satu yang Anda pilih? Yang mesra kan? Jangan pergi Petronas, Haleluya. Itulah Tuhan kita. Amen. Dia seperti matahari yang memberikan keselesaan, kemesraan, rasa yang sangat selesa kepada kita. Amen. Dan dia adalah pelindung kita, perisai kita, melindungi daripada apa saja sekalipun dalam kehidupan kita. Amen. Semalam kami ada LG. Dan satu kesaksian daripada Madam Dr. Elek, dia katakan bila dia berdoa, dia kata dia merasakan ada orang di sekeliling dia, mengelilingi dia. Inilah dia, Tuhan kita adalah perisai kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita, amin. Dan dia melindungi kita, dia memimpin kita, dia bersama dengan kita, amin. Haleluya. Kita lihat kepada firman Tuhan. Yang pertama ini kita lihat kepada Yeremia yang ayat pertama hingga yang ketiga. Dan saya tekan kepada ayat pertama. Dia katakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan yang mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini bila dia menyatakan tentang mereka yang keluar daripada Mesir, dan Tuhan itu menjadi tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Di padang gurun itu. Sebab dia sangat mengasihi mereka. Amen. Itulah Tuhan kita. Dia menjadi pelindung kita. Dia yang menjaga kita, dia mengiringi kita. Walaupun kita tidak melihat dia, tapi kita dapat merasakannya dan kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kita sebab dia Tuhan yang hidup. Amen. Haleluya. Yang next. Mazmur yang ke-72 dia katakan, kiranya lanjut umurmu selama ada matahari dan selama ada bulan turun-turun. Siapa mau umur panjang di sini? Jangan kamu berjemur di matahari ya. Pastikan kita letak
iman kita di dalam Tuhan. Dia adalah sumber segala sesuatu. Sekarang matahari kurang ozon, okay? Jadi UV itu lebih. Jadi terdedah lama sangat boleh menyakitkan. Okay? Tetapi matahari yang Tuhan nyatakan di sini, dia adalah segala sesuatu untuk kehidupan kita, sumber kita. Amen. Okay. Ayat yang seterusnya, Ibrani, dia katakan dalam yang pertama, yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Amen. Dia adalah cahaya kemuliaan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, ya, maha berkuasa. Dia adalah Allah yang hidup. Dia raja di atas segala raja, dan dia adalah pelindung dan perisai kita. Amen. Haleluya. Boleh kita pejamkan mata dan kita berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya Yesus. Itulah keindahan Allah kita.